Halo semua, apa kabar? Ketemu lagi di sini di Sanctuary Community, a place for everyone. Seperti biasa, kita akan ngobrol-ngobrol, diskusi di minggu siang ini. Dan rekan-rekan Sanctuary, hari ini minggu ketiga di bulan Desember. Tentu suasana Natal sudah kita rasakan. Dan kita akan merenungkan berita Natal dengan tema identitas dalam Kristus. Ya, sebelum kita memulai pembahasan kita, perbincangan kita siang hari ini, kita berdoa dulu ya. Kita awali perbincangan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur, berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami kembali berjumpa. Tuhan tolong dalam perbincangan kami agar sungguh-sungguh Engkau sendiri yang memberkati kami, agar kami boleh mendapatkan berkat dari perbincangan ini. Kami mohon ya Bapa, Engkau berbicara bagi kami semua. Kami menyerahkan hidup kami ini, acara kami ini ke dalam tangan-Mu dari awal hingga akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan. Siang hari ini kita akan berbicara tentang identitas dalam Kristus. Pesan Natal yang berhubungan dengan tema identitas di dalam Kristus. Untuk itu kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal yang pertama, ayat 18 sampai ayatnya yang ke-21. Saya akan baca Matius pasal 1, ayat 18 sampai 21. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Ya. Selanjutnya, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Pesan yang akan kita renungkan, ayat yang akan kita renungkan adalah ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi rekan-rekan Sanctuary, ketika Tuhan Yesus akan dilahirkan, malaikat memberitahu kepada Yusuf bahwa Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, sebelum Tuhan Yesus lahir, Yesus sudah diberitahu bahwa namanya Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Bayi yang akan dilahirkan oleh Maria, seorang anak laki-laki, dan namanya Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi rekan-rekan Sanctuary, sebelum Tuhan Yesus lahir, dia sudah memiliki identitas. Namanya itu. Nama itu mewakili identitas. Namanya Yesus. Dan identitas itu berhubungan dengan apa yang akan dia kerjakan. Tugasnya, menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, hendak menyelamatkan umatnya dari dosa. Artinya sama dengan dia datang hendak memberikan identitas baru kepada umatnya.
karena umat Tuhan sudah kehilangan identitas sebagai manusia ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah. Identitas manusia sebagai sebagai makhluk ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah sudah hilang, sudah rusak karena dosa. Dan identitas itu yang hendak diperbaiki, diperbaharui oleh Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus datang hendak memberikan, hendak menunjukkan, ini loh identitas manusia yang sejati, yang sesungguhnya. Jadi Tuhan Yesus menyelamatkan manusia dari dosa, itu sama dengan Tuhan Yesus datang untuk mengembalikan identitas manusia sebagai makhluk ciptaan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, ini penting bagi kita semua, rekan-rekan Sanctuary, buat anak-anak remaja, buat anak-anak muda, dan juga buat orang-orang tua. Jangan sampai kita kehilangan identitas. Kalau kita kehilangan identitas, maka kehidupan kita akan kacau. Artinya kehidupan kita itu akan keluar, menyimpang dari jalan Tuhan. Nah, banyak anak-anak yang identitasnya rusak karena mereka terlahir dari keluarga yang broken home. Sehingga mereka lahir, tumbuh, kembang dengan identitas yang rusak. Sehingga mereka mulai mencari identitas di tempat-tempat yang salah, di komunitas-komunitas yang salah, melakukan hal-hal yang salah. Karena identitas itu akan berhubungan dengan kelakuan seseorang. Misalnya dia masuk dalam geng motor, ya identitasnya sebagai anggota geng motor, kelakuannya ya kelakuan geng motor. Kalau identitasnya sebagai penyuka hobi tertentu, ya identitasnya sebagai penyuka atau hobi tertentu, masuk dalam komunitas hobi tertentu, ya kelakuannya ya sebagai kegiatan sehari-hari, ya sebagai anggota komunitas itu. Nah, kita jangan sampai salah. Untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menunjukkan, ini loh identitas yang benar. Tuhan Yesus lahir dengan identitas yang jelas, sehingga dia bertumbuh, berkembang dengan pola hidup yang jelas, karena identitasnya jelas. Anak-anak remaja, anak-anak muda yang identitasnya tidak jelas, dia tidak tahu siapa dirinya, untuk apa dia ada, apa yang harus dia lakukan, tidak jelas. Akhirnya dia terjebak ke dalam hal-hal yang tidak berguna, atau bahkan kepada hal-hal yang salah, kepada hal-hal yang menjerumuskan dia kepada dosa. Itu semua berawal dari identitas yang jelas. Tapi kalau kita memiliki identitas yang jelas, ya, kita tahu kita siapa, maka itu akan berhubungan dengan kegiatan kita. Ya. Jadi Tuhan Yesus sejak lahirnya identitasnya jelas. Lalu mungkin kalian berkata, iya tapi itu kan Tuhan Yesus. Sebelum lahir sudah diberitahu oleh malaikat. Yusuf sudah diberitahu oleh malaikat. Malaikat sudah memberitahu Yusuf tentang bayi yang akan dilahirkan oleh Maria. Ya, memang Tuhan Yesus sebelum lahir, malaikat sudah mendatangi Yusuf, memberitahukan bahwa identitas anak ini seperti itu. Mungkin kamu berkata, ya itu kan Tuhan Yesus, saya enggak. Tapi ingat apa kata firman Tuhan, kita hidup karena firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata dari Yeremia 1 ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Mungkin kalian berkata, ya tapi itu kan Nabi Yeremia, saya tidak. Ingat, firman Tuhan itu untuk kita semua. Kalau Yeremia memberitakan hal ini
itu berarti berita ini juga untuk kita. Tuhan sudah membentuk kita, dan sebelum Tuhan membentuk kita di dalam rahim ibu kita, Dia sudah mengenal kita. Karena memang sejak dari mula kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, lalu kita menjadi mandatarisnya Tuhan, artinya menjadi hambanya Tuhan. Tuhan sudah menetapkan itu. Hanya karena dosa, maka kita kehilangan identitas itu, rekan-rekan muda. Karena dosa, kita kehilangan identitas itu. Sebagai hamba-hamba Tuhan. Sebagai makhluk yang diciptakan segambar dan serupa Allah untuk mengerjakan kehendak Allah. Tuhan mau kita memelihara dan mengusahakan bumi ini. Dan itu tugas itu jelas. Sebagai hamba-hamba Allah, sebagai makhluk yang dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Sebagai makhluk yang diciptakan segambar dan serupa Allah, itu menunjukkan identitas kita yang jelas. Tetapi karena dosa, identitas kita itu hilang. Sehingga anak-anak bertumbuh dengan krisis identitas, tidak mengenal siapa dirinya. Lalu dia mencari identitas di tempat yang salah, di komunitas yang salah. Nah, hari ini renungan firman Tuhan yang berbicara tentang seputar berita Natal mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus datang hendak memberitahukan identitas kita di dalam Kristus, siapa kita di dalam Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah, makhluk yang diciptakan serupa dengan segambar dengan Allah. Tetapi karena dosa kita tidak mengerti bagaimana manusia bisa hidup segambar dan serupa dengan Allah. Untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia hendak menunjukkan identitas yang jelas sebagai manusia. Bagaimana seharusnya hidup sebagai manusia di hadapan Pencipta. Kita hidup untuk mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dalam bidang apapun. Ya, dalam bidang apapun kita ini hamba Tuhan. Kita ada untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi orang-orang yang mengerti identitas di dalam Kristus, dia akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Kristus. Seperti sebelumnya saya sudah katakan tadi, identitas itu berkaitan dengan tugas. Identitas itu berkaitan dengan keseharian kita. Contoh, kalau identitasnya sebagai seorang dokter, tentu kesehariannya di rumah sakit atau tempat praktek di klinik, begitu ya. Kalau identitasnya sebagai seorang olahragawan, sebagai pemain bola, pesepak bola, ya kesehariannya ya di lapangan rumput, di lapangan sepak bola. Identitas berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Bagaimana dengan identitas kamu? Apa identitas kamu? Nah, pesan dari berita Natal, identitas kita di dalam Kristus. Apapun yang kita kerjakan, itu kita kerjakan di dalam nama Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Jangan lupa ini. Orang yang kehilangan identitas, yang mengalami krisis identitas, pasti dia tidak mengerti apa yang harus dia kerjakan. Dan apa yang harus dia kerjakan mulai dia cari sendiri, dia tidak bertanya kepada Tuhan. Nah, kalau sudah melakukan segala sesuatu berdasarkan kehendak cita-cita pribadi, nah itu dia mulai keluar tuh dari rencana Tuhan. Kalau kita mengerti identitas di dalam Kristus, kita mulai menyesuaikan diri kita sesuai dengan identitas kita itu. Kita menyesuaikan diri dengan Allah. Karena kita ini adalah anak-anak Allah. Kita hidup menyesuaikan diri dengan Allah sebagai Bapa kita. Tetapi orang-orang, anak-anak muda, anak-anak remaja yang kehilangan identitas diri, dia mulai menyesuaikan diri dengan hal yang lain selain Tuhan.
Dia mulai menyesuaikan diri dengan dunia, biasanya seperti itu, dengan kebiasaan dunia, dengan apa yang menjadi tren kesukaan dunia saat itu. Dia mulai menyesuaikan diri dengan itu. Dia tidak lagi menyesuaikan diri dengan apa yang disukai oleh Tuhan. Dia tidak lagi bersahabat dengan Allah, tetapi dia mulai bersahabat dengan dunia tanpa dia sadari. Semua berawal dari kehilangan identitas. Sekali lagi, Tuhan Yesus datang ingin mengembalikan identitas kita di dalam Dia, di dalam Kristus. Sehingga kita mulai menjalin persahabatan dengan Allah. Jadi ingat ya, rekan-rekan sanctuary, firman Tuhan berkata, orang-orang yang tidak setia menjalin persahabatan dengan dunia. Dengan sendirinya dia bermusuhan dengan Allah. Yakobus 4 ayat 4. Orang yang menjadi sahabat dunia sesungguhnya menjadikan dirinya musuh Allah. Maksudnya begini, orang yang kehilangan identitas diri, dia mulai mencari identitas di dalam dunia. Tapi kalau orang yang mengalami krisis identitas, lalu dia mulai mencari identitas di dalam Kristus, itu artinya dia mulai bersahabat dengan Allah. Dia mulai meluangkan waktunya untuk bertemu dengan Tuhan. Dia akan menggunakan waktunya untuk mengerjakan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Ketika dia mulai membangun karir, ketika dia mulai bercita-cita, dia melakukannya diawali dengan doa, bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau kehendaki, aku mau melakukan kehendak-Mu. Waktuku ini untuk apa Tuhan? Aku hidup ini untuk apa Tuhan? Aku hidup untuk mengerjakan apa? Karena dia mengenal identitasnya sebagai anak-anak Allah, sebagai umat tebusan, sebagai orang yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dia tahu hidupnya harus segambar dan serupa dengan Allah. Maka dia mulai menyesuaikan diri dengan Allah. Dia menjalin persahabatan dengan Allah. Tapi orang yang tidak mengenal identitas diri, dia mulai mencari identitas diri di dalam dunia, dia mulai menyesuaikan diri dengan dunia, dia mulai bersahabat dengan dunia. Nah, kita jangan seperti itu ya, rekan-rekan sanctuary. Kita mau menjalin persahabatan dengan Allah. Kita dengan kata lain kita mau mengenal dan dikenal oleh Allah. Ingat, sekalipun mungkin kamu memiliki identitas yang jelas, identitas yang baik, lahir dari keluarga baik-baik, situasi keluarga baik, semuanya baik, tetapi kalau kamu tidak menjalin persahabatan dengan Tuhan, identitas kamu salah. Identitas kamu tidak sesuai dengan identitas di dalam Kristus. Dan pasti hidup kamu juga apa yang kamu kerjakan itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Karena identitas kamu bukan di dalam Kristus. Nah, ini bahayanya kalau anak-anak remaja tidak menyadari bahwa identitas kita itu adalah identitas baru di dalam Kristus. Identitas kita yang lama itu berdasarkan tanggal kelahiran kita, bulan apa, tahun berapa, dari keluarga yang mana, itu identitas lama. Identitas yang lama itu harus ditinggalkan untuk kita masuk di dalam identitas baru di dalam Kristus. Tuhan Yesus memperingatkan kepada Nikodemus. Nikodemus yang adalah pengajar, guru agama, orang baik, orang beragama, orang baik. Tapi Tuhan Yesus berkata, kecuali kamu lahir baru, dilahirkan kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Artinya Tuhan Yesus mau mengatakan identitas lamamu yang baik itu tidak akan membawa kamu masuk dalam kerajaan Allah. Sekalipun status kamu baik di dunia, kamu berasal dari keluarga yang baik-baik, dan kegiatan kamu baik, pekerjaan kamu baik, tapi kalau identitas kamu salah, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Itu pesan firman Tuhan. Pesan Tuhan kepada Nikodemus yang adalah orang baik, bukan orang jahat. Tapi sekalipun Nikodemus orang baik, tetapi identitasnya masih identitas lama, bukan identitas di dalam Kristus. Oleh sebab itu, mari kita temukan identitas diri kita di dalam Kristus Yesus.
Nah, jangan lupa ini. Ya, jangan lupa. Jangan sampai situasi yang buruk kita menenggelamkan kita dalam identitas yang salah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan sampai identitas kita yang kelihatan baik membuat kita lupa untuk menjalin persahabatan dengan Allah. Membuat kita lupa untuk menemukan identitas baru di dalam Kristus. Jadi identitas yang salah, identitas yang buruk, terlahir dari situasi yang buruk, dari keluarga yang buruk. Ingat, kalau kamu adalah orang seperti itu, identitas kamu bukan seperti itu. Identitas kamu tidak buruk. Identitas kamu adalah di dalam Kristus. Ya, Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia ini untuk memberikan identitas yang baru. Dia menyelamatkan dunia ini, artinya dia ingin memberikan identitas yang baru di dalam Dia. Dan identitas yang baik tadi ya, juga jangan sampai menenggelamkan kita dalam kesalahan. Kita berpikir kita adalah orang baik, tetapi ternyata kita belum dilahirkan kembali. Artinya belum menemukan identitas baru di dalam Kristus. Sehingga pekerjaan-pekerjaan kita itu belumlah pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan rekan-rekan muda, satu lagi yang hendak saya sampaikan, biasanya orang-orang yang kehilangan identitas itu disebabkan karena kehilangan kasih Bapa. Orang-orang yang bertumbuh tanpa kasih, biasanya mereka akan kehilangan jati diri, kehilangan identitas. Nah, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini karena kasih Allah yang begitu besar kepada dunia ini. Temukan kasih itu di dalam kasih Allah. Kasih-Nya yang besar itu yang menjagai hidup kita, memelihara hidup kita, memperhatikan kita. Ketika kita mendapatkan kasih Allah yang begitu besar, di saat itulah kita menemukan identitas kita yang sejati di dalam Kristus. Jadi jangan sampai ya kita kehilangan kasih. Artinya, mari kita bangun kasih ya. Kita bangun gairah untuk mengasihi Allah. Kalau kamu bertumbuh sebagai anak yang kehilangan kasih, jangan biarkan dirimu seperti itu. Tapi bangkitkan dalam dirimu kasih kepada Allah. Maka dengan sendirinya kamu akan menemukan identitas yang benar di dalam Kristus. Bangkitkan kasih kepada Allah. Jalin persahabatan dengan Allah. Bangun hidupmu di atas dasar kasih Allah. Nah, ketika kita membangkitkan kasih kepada Allah di dalam hidup kita, di saat itulah kita mendapatkan identitas yang baru di dalam Kristus. Nah, inilah pesan dari firman Tuhan seputar berita Natal. Tuhan Yesus datang sebagai seorang bayi dengan identitas yang jelas. Dan identitas itu berhubungan dengan pekerjaan tugasnya selama di dunia ini, yaitu untuk keselamatan bagi dunia ini. Mengembalikan manusia sesuai dengan identitas dirinya yang sedari awal, yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Mari rekan-rekan Sanctuary, kita menemukan identitas baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, rekan-rekan Sanctuary, biarlah berita Natal, pesan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Kita boleh kembali menemukan identitas kita yang baru, bukan identitas yang lama. Identitas yang baru di dalam Kristus. Identitas yang berhubungan dengan kegiatan kita sehari-hari. Segala sesuatu kegiatan kita setiap hari itu adalah bertujuan untuk menjalin persahabatan dengan Allah. Kita membangun kasih kepada Allah di dalam diri kita. Karena kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Bapa di surga. Puji Tuhan. Rekan-rekan Sanctuary,
Mari kita tutup di dalam doa. Kita akhiri pesan firman Tuhan hari ini di dalam doa, ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur akan kedatangan-Mu ke dalam dunia ini. Engkau datang karena kasih Allah yang begitu besar kepada dunia ini. Engkau datang untuk menyatakan kasih Allah yang besar itu. Engkau mau mengembalikan identitas kami sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Bapa, orang-orang yang dikasihi oleh Bapa di surga, orang-orang yang diciptakan serupa segambar dengan Allah, orang-orang yang diciptakan untuk bersekutu dengan Allah. Biarlah kami boleh dalam setiap hari hidup kami, ya Tuhan, menjalin persahabatan dengan-Mu, membangkitkan dalam diri kami kasih kepada Allah, sehingga kehidupan kami ini boleh bermakna, sehingga kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini boleh mencapai tujuannya, yaitu mengubah hidup kami menjadi baru di dalam Kristus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa ini dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.